Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Asgaf dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2D dengan NIM 12103099. Saya akan menjelaskan tentang alenia. Pengertian alenia. Alenia adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang berisi satu kesatuan ide dan di dalamnya terkandung gagasan pokok. Adapun tujuan alenia. Yang pertama, memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan suatu tema dari tema yang lain. Yang kedua, memisahkan dan menegaskan perkataan secara wajar dan formal. Yang ketiga, untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada perhatian pada akhir kalimat. Fungsi alenia. Fungsi alenia terbagi menjadi 3. Yang pertama, penampung fragmen pikiran atau ide pokok. Yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran pengarang. Yang ketiga, pedoman bagi pembaca mengikuti dan memahami alur pikiran. Struktur alenia. Alenia terdiri dari beberapa kalimat yang meliputi kalimat pokok dan kalimat pendukung. Yang pertama, kalimat topik atau kalimat utama. Biasanya ditempatkan secara jelas sebagai kalimat awal suatu paragraf. Yang kedua, kalimat utama ini kemudian dikembangkan untuk memperjelas ide atau gagasan yang terkandung dalam kalimat utama. Aturan penulisan alenia. Aturan penulisan alenia terbagi menjadi 2. Yang pertama, terdapat gagasan pokok dan kalimat pendukung yang berfungsi memperjelas ide pokok. Yang kedua, memperhatikan dan menjaga perkembangan alenia agar tidak sampai melebar ke arah yang tidak relevan dengan gagasan pokok. Unsur-unsur terbagi menjadi 5. Yang pertama, tempat ide pokok ditentukan dan penampung kalimat pendukung. Yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran pengarang dan mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang ketiga, pedoman bagi pembaca mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang dan menyampaikan ide pokok pengarang kepada para pembaca. Yang keempat, sebagai penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang kelima, dalam rangka keseluruhan karangan paragraf dapat berfungsi sebagai pengantar, transisi, dan penutup atau konklusi. Macam-macam berdasarkan fungsinya. Yang pertama, alenia pembuka merupakan bagian dari sebuah wacana atau karangan yang paling pertama kita temui. Yang kedua, alenia pengembang atau isi merupakan suatu ide pokok peserta pengembangannya dalam sebuah wacana atau karangan. Yang ketiga, alenia penutup berisikan kesimpulan bagian karangan. Berdasarkan sifat isinya. Yang pertama, persuasif atau persuasi, berisi ajakan dan mempengaruhi pembaca. Yang kedua, argumentatif atau argumentasi, tentang sesuatu yang berisi bukti-bukti dan alasan-alasan mendukung. Yang ketiga, deskriptif atau deskripsi, tentang gambaran atau lukisan objek secara rinci. Yang keempat, ekspositoris atau eksposisi, alenia yang memamerkan suatu bentuk kejadian atau peristiwa yang merupakan fakta-fakta. Yang ketiga, naratif atau narasi, yang berisikan penceritaan atau berbentuk cerita. Berdasarkan posisi kalimat topik. Yang pertama, alenia deduktif adalah alenia yang kalimat utamanya terletak di awal kalimat, diikuti oleh kalimat penjelas. Yang kedua, alenia induktif adalah alenia yang kalimat utamanya terletak di akhir. Yang ketiga, alenia deduktif induktif atau gabungan adalah alenia yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan ditampilkan kembali di akhir paragraf untuk penegasan. Yang keempat, alenia penuh adalah alenia yang kalimat utamanya terletak di semua kalimat. Syarat-syarat.
Yang pertama, kesatuan. Kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf tersebut menyatu untuk mendukung pikiran utama sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, kepaduan. Akan terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina paragraf tersebut baik, wajar, dan mudah dipahami tanpa kesulitan. Yang ketiga, kejelasan. Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila kalimat topik ditunjang oleh sejumlah kalimat penjelas. Baiklah, sekian video pembelajaran tentang alenia dari saya ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.